berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih kepada ketua kelas dan memberi doa. Kepada anak-anak sekalian, mohon dirapikan mejanya agar kita siap untuk pembelajaran hari ini ya. Cara diambil dan disimpan dulu. Apakah sudah siap belajar semua? Siap, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian mengamati ya. Baik, Ibu. Nah, ini dia gambarnya. Baik, anak-anak dari gambar semua ini, apakah semuanya bisa dibilang makhluk hidup? Iya, Ibu. Baik, apakah semuanya bisa dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama? Baik ya? Tidak, Ibu. Baik, jadi tidak bisa dikelompokkan. Sama. Baik, kenapa tidak bisa dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama? Kenapa? Karena bentuknya itu berbeda-beda, Bu. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang bisa menambahkan? Baik, Rizka. Bu, di gambar itu ada hewan, ada kucing, ada ikan, Iya. lalu ada tumbuhan, Ada tumbuhan, lalu di situ ada jamur, jamur. sama itu Bu, yang kecil itu bakteri ya Bu. Iya, betul. Jadi ada hewan, tumbuhan, jamur, dan nah, tadi Ria kan memberi jawaban bahwa makhluk hidup itu berbeda-beda. Kemudian bisa menambahkan ada hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Nah, ketika kita mengelompokkan ini, itu disebut dengan apa sih? Ada yang bisa menjawab? Iya, itu kira? Mengelompokkan makhluk hidup Bu. Iya, pengelompokan makhluk hidup. Baik. Kan di sini kita mengelompokkan. Kira-kira nama ilmiah dari mengelompokkan ini apa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Baik, jika tidak tahu, jadi pengelompokan itu dia mengumpulkan, memisahkan perbedaan dan kesamaan dari ciri makhluk hidup. Kira-kira apa tuh? Baik, kita klasifikasi dulu. Betul, klasifikasi. Baik. Kira-kira nih, dari jawaban-jawaban kalian ini, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Klasifikasi. Jadi kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk Hidup. Baik, coba kalian bayangkan, kan di dunia ini ada jutaan makhluk hidup. Kalau tidak diklasifikasikan, apakah kita akan mudah untuk mempelajarinya? Sulit Bu. Baik, jadi kita akan sulit untuk mempelajarinya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak? Jadi
Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Kedua, peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Dan keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari klasifikasi, menurut kalian apakah mengelompokkan makhluk hidup dapat dikelompokkan dengan mudah? Tidak. Kira-kira kenapa? Kira-kira? Karena ada makhluk hidup yang cirinya sama, Bu. Baik, betul sekali. Ya, Hania dan Miftah? Ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, kenapa jamur itu tidak dimasukkan ke kelompok tumbuhan ya? Baik, pertanyaan sangat bagus. Kalau Miftah? Kalau bakteri termasuk tumbuhan atau hewan, Bu? Baik, pertanyaan sangat bagus. Oke, jadi pertanyaan kalian ini nanti akan kalian ketahui setelah kalian berdiskusi kelompok melalui LKPD. Jadi di sini itu ada LKPD. Nah, kalian akan mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama itu ada Rizka, Clarissa, Hania, Antika, dan Aura. Sedangkan untuk kelompok kedua ada Miftah, Anjani, Tira, dan Lia. Baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Baik, jadi di LKPD itu ada beberapa gambar. Bisa kalian buka di halaman kedua. Nah, tugas kalian di situ adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengelompokkannya, lalu menuliskan alasan pengelompokannya dan memberi kesimpulan. Apakah sudah paham? Bisa dikerjakan LKPD-nya mulai dari sekarang.
Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, maka sekarang saatnya sesi presentasi. Nah, untuk presentasi kali ini hanya satu kelompok yang akan maju, sedangkan kelompok lainnya akan memberi pertanyaan kepada kelompok presentasi. Baik, kira-kira ada yang ingin mengajukan diri? Baik, pada kelompok satu dipersilakan. Oke, baik, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri pertama yang silakan. Baik, kami mengelompokkan kucing, ayam, dan ikan itu ke dalam kelompok hewan. Nah, karena hewan itu tidak dapat membuat makanan sendiri. Lalu untuk pohon mangga, rumput, dan lumut itu kami masukkan ke kelompok tumbuhan. Nah, mengapa kita masukkan ke kelompok tumbuhan? Karena dari pohon mangga, rumput, dan lumut tadi memiliki klorofil dan juga dapat berfotosintesis. Kemudian untuk jamur kami pisahkan karena dia tidak memiliki klorofil. Nah, selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya, Silakan kita. mengapa rumput termasuk tumbuhan padahal ukurannya kecil? Baik, Terima kasih Tina atas pertanyaannya. Izin menjawab, itu karena rumput tidak memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Baik, saya paham. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup baik, jika sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan lain dari teman-teman, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bersedia untuk presentasi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Baik. Anak-anak silakan kondisinya disusun seperti awal. Baik, Ibu. Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 2 sudah memberikan tanggapan. Baik, jadi pengelompokan makhluk hidup itu tidak dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya ukuran, tapi dia dikelompokkan berdasarkan perbedaan ciri makhluk hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, apa ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Saya Ibu. Baik, kepada Anjani, dipersilakan. Jadi kesimpulan hari ini adalah di mana kelas personal hidup itu ada pengelompok makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri-cirinya Ibu. Nah, tujuannya agar makhluk hidup ini mudah dibentuk pelajaran. Baik, bagus sekali. Mari kita kemudian untuk refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini bagian mana yang paling menyenangkan untuk kalian? Aku lagi Ibu, saat kita mengelompokkan gambar makhluk hidup Ibu. Wah,
Baik. Nah, untuk tindak lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ada sebuah tugas untuk kalian di rumah nanti. Jadi kalian diminta untuk mengamati minimal 5 makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, kemudian kalian kelompokkan apakah dia termasuk hewan, tumbuhan, jamur, atau mikroorganisme. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkati. Baik, kita berdoa silakan dulu ya. Baik, semua duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup.